Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Fariza Wiraguna dari kelas B4 mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan NIM 04020210536. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tindak lanjut mahasiswa dengan materi asas-asas hukum. Nah, langsung saja. Yang pertama ialah apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum. Nah, yang pertama ialah fungsi asas hukum dalam hukum, yaitu asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Nah, yang kedua ialah fungsi asas hukum dalam ilmu hukum, yaitu asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit, di mana menjelaskan tujuannya memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Nah, pertanyaan kedua ialah sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Nah, yang pertama ialah asas nullo delictum noilla poena sine praevie lege poenali, di mana asas ini mengatakan bahwa tidak ada suatu peraturan yang dapat dihukum terkecuali ada suatu peraturan yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua ialah asas in dubio pro reo. Asas in dubio pro reo ialah asas yang dapat diartikan dalam hal terdapat keraguan dan ketentuan dari diberlakukannya ketentuan yang menguntungkan bagi si terdakwa, hakim ketika ragu terhadap terdakwa. Dan yang ketiga ialah asas similia similiabus, yaitu adalah asas sebuah penegasan bahwa suatu perkara yang sifatnya sejenis harus diputuskan dengan hukuman yang sejenis atau serupa. Yang keempat ialah asas pacta sunt servanda, di mana asas ini merupakan suatu perjanjian yang sudah disepakati dan itu sudah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak bagi mereka yang telah menyepakatinya. Nah, yang kelima ialah asas Dienstaf Sonderschuld, di mana asas yang menegaskan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan. Artinya orang itu dihukum harus mempunyai kesalahan atau kesalahan yang nyata. Jadi artinya tiada hukuman tanpa suatu kesalahan. Nah, yang keenam ialah asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu asas penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru kemudian dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama. Nah, yang ketujuh ialah asas lex superiori derogat legi inferiori, ialah dalam hal kedua perundang-undangan terdapat hal yang acuannya di mana undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang berada di bawahnya. Nah, yang kedelapan ialah asas lex specialis derogat legi generalis, di mana adalah asas dalam hal ini di mana peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Nah, yang kesembilan ialah asas res judicat pro veritate habetur, adalah putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim yang mengoreksinya. Yang ke-10 ialah asas lex sura certame scripta, di mana asas ini menegaskan bahwa undang-undang itu bersifat memaksa dalam hal pembentukan perundang-undangan. Jadi sifatnya undang-undang yang telah dibentuk adalah memaksa. Artinya memaksa setiap orang untuk tunduk, patuh, dan taat terhadap perundang-undangan. Baik, saya kira itu jawaban saya dari tindak lanjut sebagai mahasiswa. Syukron, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.